Teman-teman lagi buka aplikasi dan ketika ngelihat kripto yang ada di portofolio langsung merana. Kenapa portofolionya merah semua? Dan teman-teman cuma bisa bengong, sedih, dan dalam hati bertanya, ini lagi ada apa sih? Kenapa semuanya pada turun? Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri. Namaku adalah David dan selamat datang di video ini. Sebelumnya, aku ingin menyampaikan bahwa semua hal yang aku sampaikan not financial advice, bukan ajakan membeli atau menjual suatu koin. Di sini aku hanya sharing terkait pengalamanku pribadi dalam trading ataupun investasi di kripto. Dan di sini saat ini juga aku mau jelasin tentang kenapa kripto turun. Kripto turun saat ini bukan tiba-tiba dan bukan tanpa alasan. Ada 3 alasan besar yang saling nyumbang satu sama lain. Yang pertama dan mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu bahwa ada pola yang selalu berulang. Yang sering kita namakan dengan 4-year cycle atau siklus 4 tahunan. Bitcoin itu punya pola, naik gila-gilaan, terus koreksi besar, dan ini sudah terjadi 4 kali. Dan ini adalah fase yang baru saja terjadi. Aku merangkumnya dari tahun 2019 yang baru-baru saja terjadi, di mana 2019 sampai 2020 ada akumulasi, kemudian 2020 sampai 2021 ada bull run legendaris, dan di 2022 seperti yang teman-teman ketahui, bahwa video sebelumnya aku menjelaskan tentang collapse-nya FTX dan crash-nya Luna, di mana Luna mengalami defect terhadap USD-nya. Dan ini menyebabkan bear market yang cukup fantastis, Bitcoin turun 70% dari ATH sampai ke harga 15.600, sehingga kepercayaan pasar mulai hancur lebur. Nah, sekarang kita bahas yang dekat ini, di 2023 ada akumulasi dan recovery, Bitcoin perlahan naik ke 45.000, kemudian 2024 adalah halving keempat dan ETF launch, di mana Bitcoin ETF disetujui dan halving di April 2024. Kemudian Bitcoin cetak ATH baru di atas $120.000. Dan setelah itu di 2026 yang saat ini terjadi, bear market saat ini dan teman-teman lagi ada di sini, yaitu kita terjadi koreksi besar plus geopolitik AS dan Iran. Dan mungkin di 2007 sampai 2008 siklus berikutnya adalah fase akumulasi dimulai, yaitu fase ini ketika kita mengalami koreksi yang cukup dalam. Sekarang mari kita bahas terkait faktor geopolitik yang sedang terjadi. Tahun ini ada bumbu tambahan yang menyebabkan bear market, yaitu ketegangan Amerika dan Iran. Waktu dunia gelisah kayak gini, investor besar yang punya duit ratusan triliun, mereka langsung switch aset mereka ke yang dianggap aman, seperti emas dan obligasi pemerintah. Kripto mereka tinggalin gitu aja, dan waktu uang besar pada kabur dari kripto, harganya jadi turun drastis. Bukannya temen-temen yang salah beli, tapi bisa jadi timingnya di bagian yang paling galau di siklus ini. Kemudian kita bahas terkait Fear and Greed. Ada satu indikator yang namanya Fear and Greed Index, dan bayangin ini kayak termometer emosi pasar. Angkanya dari 0 sampai 100, dan sekarang angkanya lagi di bawah 20, tepatnya di 18, bahkan kemarin-kemarin di bawah 10. Artinya semua orang lagi panik berat. Dan saat semuanya panik, biasanya terjadi dua hal. Yang lemah jual rugi karena nggak kuat lihat merah, dan yang kuat diam atau malah beli lebih. Warren Buffett pernah bilang, takut waktu orang lain serakah dan serakah waktu orang lain takut. Nah, sekarang orang lain lagi takut. Jadi intinya yang mau kusimpulkan, ini bukan akhir dunia. Ini cuma bagian dari siklus yang udah terjadi berulang, dan kalau teman-teman beli untuk jangka panjang dan fundamentalnya masih kuat, tidak berubah dari semenjak teman-teman mempelajari di awal. Dan yang penting adalah jangan panik, baik itu panik beli maupun panik jual. Selalu memiliki pandangan yang objektif apa yang sedang terjadi, nggak usah FOMO maupun nggak usah terlalu fear. Selalu invest hanya ketika teman-teman siap hilang, karena ini aturan paling dasar yang sering diabaikan sama orang-orang. Makanya jangan pernah pakai duit panas, jangan pernah ngutang dan lain-lain. Itu karena mengganggu psikologisnya teman-teman. Dan apa yang bisa dilakukan waktu bear market? Banyak hal, terutama manfaatin waktu buat belajar. Bear market adalah waktu terbaik untuk belajar saat pasar sepi. Teman-teman bisa riset project yang mungkin lagi undervalued, pahami teknologinya, dan tingkatkan literasi finansial.
Dan selalu fokus ke aset tier 1, dalam bear market, altcoin bisa turun 90-99%. Dan biasanya Bitcoin secara historis, recovery-nya lebih baik. Kurangi exposure ke altcoin kecil karena beberapa altcoin tidak akan kembali ke ATH-nya. Dan yang terakhir adalah selalu hindari leverage di bear market. Trading dengan leverage saat bear adalah cara tercepat kehilangan semua modal. Volatilitasnya kripto itu 24 jam dan sangat tinggi sehingga resiko likuidasi teman-teman sangat besar. Selalu hindari futures dan margin trading ketika teman-teman masih belum ngerti bahkan kripto ini tentang apa dan belum belajar apapun. Sekian dulu dari aku. Follow David P. Putra untuk konten edukasi kripto yang nggak bikin teman-teman pusing. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.